Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 20 Oktober 2025 dengan tema Damai yang Dirindukan. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seorang wanita muda duduk sendiri di kamar tidurnya, dikelilingi oleh segala hal yang menurut dunia seharusnya membuatnya bahagia. Karir cemerlang, media sosial penuh pujian, dan rekening bank yang stabil. Namun ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh semuanya itu. Ia berkata dalam hati, "Aku punya segalanya tapi entah kenapa hatiku tetap gelisah. Aku ingin damai." Cerita ini mewakili banyak orang di zaman ini. Dunia menawarkan damai dalam bentuk kenyamanan, kekayaan, dan pengakuan. Namun damai yang sejati tidak bisa dibeli, dicari di luar, atau dibangun dengan kekuatan sendiri. Damai sejati hanya datang dari satu sumber, Kristus. Yesus tahu betapa kita mendambakan damai itu. Sebelum ia meninggalkan para murid, ia memberi satu warisan yang tak ternilai, damai sejahteraku. Dalam perenungan ini kita akan belajar bahwa damai yang dirindukan hanya dapat ditemukan saat kita membangun identitas kita di dalam Kristus. Dalam nas hari ini, Yesus berbicara kepada para muridnya menjelang penyaliban. Situasi saat itu jauh dari nyaman. Yesus akan pergi dan murid-murid akan menghadapi penganiayaan, ketakutan, dan kebingungan. Namun justru dalam momen itu Yesus memberikan janji, damai sejahteraku, kuberikan kepadamu. Yang menarik, Yesus menekankan bahwa damai yang ia berikan bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia mendefinisikan damai sebagai ketiadaan masalah. Tetapi damai dari Kristus adalah ketenangan di tengah badai, kelegaan di tengah tekanan, dan pengharapan di tengah ketidakpastian. Damai ini bukan hasil usaha manusia, melainkan buah dari relasi yang erat dengan Allah. Saat kita membangun identitas di dalam Kristus, kita sadar bahwa damai bukan lagi sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang kita miliki karena kita dimiliki oleh pribadi yang penuh damai. Kristus sendiri adalah Raja Damai. Ketika kita hidup dalam pengenalan yang dalam akan siapa kita di dalam Dia, dikasihi, diampuni, ditebus, maka hati kita menemukan tempatnya. Identitas di luar Kristus akan selalu membawa kegelisahan. Tetapi ketika kita berakar di dalam kasih-Nya, damai yang sejati akan menjadi bagian hidup kita, tak tergoyahkan oleh keadaan. Damai yang dirindukan dunia hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Ketika kita membangun identitas kita di dalamnya, kita menerima damai yang melampaui pengertian, bukan dari keadaan, tetapi dari kehadirannya. Tinggallah di dalam Kristus, dan damai-Nya akan memenuhi hatimu. Damai sejati bukanlah tidak adanya tekanan, tetapi kepastian bahwa Tuhan menyertai kita di tengah tekanan itu.